بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukrulillah, tak terasa hari ini kita telah berada di hari ke-12 bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk melakukan amaliyah Ramadan. Dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala, ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, tadi saya sudah membacakan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 80, dan tentunya ayat ini akan menjadi tema hari ini berkaitan dengan pahala dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita hari ini bersama Ustadz Rahmat Ja'far yang insya Allah akan membersamai kita beberapa menit ke depan untuk mengkaji seperti apa pahala dalam Al-Quran. Oke, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Oke Ustadz, langsung saja ini berkaitan dengan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 80 ini Ustadz. Ya, berbicara tentang pahala dalam Al-Quran. Ya, silakan Ustadz, seperti apa ulasannya? Masya Allah. Syukran, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TVRI, khususnya para penonton Mengharap Ridhomu, berbicara tentang pahala ini sesuatu yang menarik. Karena kita beramal ini ya ada motifnya. Motifnya adalah pahala. Walaupun memang harus kita sadari bahwa pahala ini bukan penentu kita masuk surga. Ya. Dia hanya sebagai ganjaran daripada amalan kita, dan adapun masuk surga semua kuncinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Pahala ada tapi Allah tidak ridho, ya belum tentu masuk surga, ya. Karena kalau seandainya masuk surga ditentukan oleh pahala, orang akan memperbanyak beramal lalu melupakan ada satu yang harus dia sadari tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar ke situ, sebuah riwayat yang menceritakan seseorang ketika ditimbang, dihisab ya amal-amalnya di hari kiamat, lalu ternyata setelah dihisab Allah perintahkan, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena ridhaku. Karena ridhaku. Kita garis bawahi karena ridhaku. Lalu dia bilang, ya Allah, karena ridhamu, bukan karena amalku. Allah bilang, oh coba kalau begitu timbang lagi amalnya. Ya, begitu ditimbang lagi, ternyata seluruh amalan yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, tidak dapat mengimbangi dosa dari satu biji matanya. Lalu dia bilang, ya Allah kalau begitu karena ridhamu. Nggak jadi karena amalan. Karena amalan nggak bisa masuk surga. Jadi ridha Allah itu luas, rahmat Allah luas. Maka kita beribadah atau beramal ini motifnya adalah pahala. Dan itu yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa orang tidak bisa atau tidak mau beramal kalau dia tidak tahu apa manfaat dan hikmah
yang bisa diambil dia dapatkan daripada amalan tersebut. Ayat ini memang konteksnya berbicara tentang sawab. Ya, sawab. Sawabullah khairun liman amana wa amila sholiha. Tapi kalau kita lihat secara utuh, ini perkataan orang-orang yang berilmu, yang waktu itu memperhatikan kondisi emosi dari orang-orang yang menginginkan menjadi seperti nasibnya Qarun. Kan kalau ayat sebelumnya kan fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun itu keluar kepada kaumnya dari rumahnya, dari singgasananya dengan penuh kemewahan, ya. Pakaiannya sampai di tanah, ya, melebihi mata kakinya. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang yang hatinya itu hanya terfokus kepada dunia, yang kehidupannya, orientasinya dan obsesinya adalah dunia, berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andaikan kami punya kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Andaikan ya kami kaya seperti Qarun. Ini perkataan orang-orang yang orientasinya dunia. Ya. Innahu ladzu haddin azim. Sesungguhnya Qarun itu adalah orang yang mendapatkan, ya, nasibnya bagus, ya, banyak bagian kehidupan dunianya. Wa qala alladzina utul ilma wailakum. Nah, berkatalah orang-orang yang punya ilmu. Ilmu di sini adalah orang-orang yang bisa membedakan mana dunia mana akhirat. Mereka memposisikan diri sebagai pengikut akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kaidahnya siapa yang memposisikan diri sebagai pengikut akhirat, otomatis dia dapat dunia. Berkatalah mereka, wailakum, celaka kalian, celaka. Thawabullahi khairun liman aman. Pahala Allah itu, ganjaran Allah itu lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman, wa amila sholihan. Nah, wala yulaqaha illa sabirun. Tapi pahala dan kebaikan yang Allah janjikan itu tidak bisa didapatkan kecuali orang yang bersabar. Maksudnya, memang kondisi ekonomi kita begini, sudah berusaha tapi masih begitu pemberian Allah, ya bersabar. Karena dengan kesabaran itu Allah akan datangkan apa? Balasan yang disebut dengan sawab. Nah, disebut dengan sawab. Banyak ayat yang bercerita tentang sawab ini. Ada kata lain dari sawab itu adalah al-ajr. Ya, cuma memang sawab itu dia lebih maknanya lebih umum. Ya, al-ajru dia lebih khusus. Ditambah lagi al-ajru itu kadang dia didapatkan setelah beramal. Ya, setelah beramal. Sementara sawab itu bisa jadi sebelum dia beramal. Cukup dengan niat sudah dapat. Al-ajru kata lain kalau dalam bahasa fikih muamalah kan al-ujrah. Ya, al-ujrah, sewa atau sewa tukang. Ya, kita kasih dia upah setelah dia bekerja. Jadi al-ajr. Yang ketiga bahwa sawab itu dia lebih abstrak. Ya, abstrak. Kalau al-ajru dia kelihatan. Ya, dia kelihatan. Kemudian yang keempat, as-sawab itu pada hal-hal yang tidak harus nampak. Ya, misalnya kebaikan yang bersifat akidah. Ya, kita percaya beriman kepada Allah, ya kan? Nah, itu kita dapat pahala, kita sawab. Tapi kalau al-ajru dia lebih kepada orientasi badan. Nah, kalau kita bekerja dapat upah, badan dia. Gitu ya. Sekedar gambaran karena di dalam Al-Qur'an disebut sawab, ada juga al-ajru tentang pahala ini, ya. Dan Allah menyebutkan pahala di dalam Al-Qur'an itu lebih daripada 90 kali. Masya Allah, 90 lebih kali. Ya, lebih daripada 90 kali. Saya hitung-hitung tadi banyak sekali. Kalau ketik al-ajru saja sudah lebih banyak sekali. Belum ujur. Karena dia datang dalam mufrad, ya, tunggal, kemudian juga ada yang jamak, ya, ujur. Lebih dari 90 kali dengan berbagai macam derivasi kalimatnya, perubahan kalimatnya, ya. Misalnya ayat lain yang bercerita tentang sawab ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 145. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan thawabud dunya, artinya sawab ini berlaku untuk dunia, ganjarannya untuk dunia, dan juga berlaku untuk akhirat. Buktinya di sini Allah katakan, siapa yang minta ganjaran untuk dunia, Allah kasih. Tapi siapa yang meminta ganjaran untuk akhirat, juga Allah kasih. Ya. Dua-duanya dapat, Ustaz. Dua-duanya dapat. Nah, kemudian di dalam ayat lain, fa'atahumullahu thawabad dunya
wa husna thawabil akhirah. Orang-orang yang beriman itu, yang beramal soleh, Allah kasih mereka ganjaran di dunia. Dunianya dapat dan akhirat juga dapat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan banyak ayat yang bercerita tentang pahala tersebut. Nah, itu mungkin sekedar pengantar bahwa pahala ini Allah kasih sebagai kompensasi, ganjaran daripada kita beramal. Karena kalau kita beramal, kita bekerja tidak dapat apa-apa, siapa yang mau kerja? Kan? Ya, tolong kerja rumah saya dapat apa mau kerja rumah kamu? Ya, nanti kamu dapat upah sekian setiap hari. Baru dia kerja. Kadang-kadang dapat upah tapi tidak semisal juga, tidak sepadan, dia tidak mau juga. Nah, untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan pahala itu tidak terhingga, apalagi bagi orang bersabar ya. Allah sebutkan tentang pahala orang bersabar itu kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhingga. Ya, pahalanya tidak terhingga. Ya, sabar di sini konteksnya bukan hanya dalam sabar berpuasa, sabar dalam ketaatan salat tidak, tapi sabar dalam musibah. Ya, sabar dalam musibah juga masuk konteksnya dalam masalah ini. Allah taala alam bisawab. Mungkin ini sebagai pengantar Ustaz. Ini Ustaz ya, karena ini kaitannya dalam bulan suci Ramadan, ya, dan tentunya segala amalia atau segala tingkah laku kita yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu dianggap pahala. Dan tentunya ini juga ada hadis ya, mungkin mengatakan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu dianggap pahala. Seperti apa itu penjelasannya Ustaz? Supaya orang tidak menganggap oh kita tidur saja kalau begitu di bulan Ramadan kan, ya, supaya dapat pahala. Padahal masih banyak. Ya, silakan Ustaz kadang-kadang orang ini memahami kalimat-kalimat yang berbahasa Arab itu langsung mereka fahami itu adalah hadis, itu adalah ayat yang tertulis di dinding-dinding dengan Al-Qur'an, padahal itu itu adalah Al-Qur'an. Padahal ya bahasa Arab. Mungkin dia sekedar syair atau apa kan? Nah, ini memang hadisnya maudhu, palsu dan tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Tapi dari sisi mana dia benar? Dari sisi makna dia benar, tapi tinggal kita lihat, kita rinci. Tidurnya ini memang sengaja tidur untuk tidak beraktivitas atau tidur sekedar menghilangkan penat, rehat dari aktivitas setelah dia capek. Ya, mungkin capek mengaji, capek sholat, kemudian dia tidur untuk mendapatkan energi, sehingga dia beribadah lagi. Itu pahala. Tapi kalau memang untuk menghabiskan waktu Ramadan ya, supaya tiba-tiba tinggal 1 jam lagi berbuka, tidur dia dari pagi sampai sore. Nah, ini apa yang dia dapat? Dia makruh. Dia memang mubah, perbuatan tidur itu mubah. Tapi dia mendapatkan dosa dari perbuatan makruhnya. Iya kan? Karena dia meninggalkan sesuatu yang lazim, yang harus dia beraktivitas, dia tinggalkan dengan tidur itu. Belum lagi kalau dia tidur dari sholat. Ya, sengaja dia tidur menghabiskan waktu, tidak sholat ya, karena tidur, nah, berdosa. Hadis ini kalimatnya kan ya, redaksinya naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ternilai ibadah. Hadisnya dari sisi derajatnya memang maudhu, tapi maknanya benar. Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu pahala. Ya, pahala. Menanam bunga di bulan puasa, pahala. Penghijauan, ya kan? Menanam pohon untuk generasi berikutnya supaya dia bisa makan mangga, nangka dan sebagainya, pahala. Gitu kan? Tapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan itu baik. Tapi kalau perbuatan buruk ya juga berdosa. Dilakukan di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu ya tentang hadis yang mungkin sering difahami. Semalam suntuk sibuk beribadah. Ya, semalam suntuk dia sibuk beribadah untuk menghidupkan malam-malam sebagaimana kita bahas di Ramadan hari-hari kemarin. Maka ini dia mendapatkan pahala dari setiap ibadahnya, walaupun ibadah yang dia kerjakan itu tidak ada nas secara khusus yang memerintahkan itu. Mungkin dia baca kitab ya di malam hari Ramadan, dia qiyamul lail itu. Dia zikir, dia baca Quran, ya dia salat malam, semuanya mendapatkan pahala. Masih kaitannya dengan puasa ini Ustaz. Ya, agar supaya pahala puasa kita ini tidak sia-sia ini seperti apa Ustaz supaya perlu kita ketahui bahwa selama ini yang kita tahu itu hanyalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hal-hal yang membatalkan, padahal kita tidak mau cari tahu hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini nih. Ada 2 hal yang berbeda ini, membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya puasa. Ada tambahan pahala puasa.
Ada orang yang tidak batal puasanya, tapi telah hilang pahala puasanya. Seperti apa itu, Ustaz? Iya, kalau ada yang kehilangan pahala puasa, belum tentu pahalanya batal. Ya. Ada yang pahalanya sudah batal, maka pasti dia kehilangan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, dia makan, dia minum, dia jima, dia melakukan sesuatu, memasukkan sesuatu zat ya ke dalam rongganya melalui 5 pintu dan sebagainya ya, muntah dengan sengaja, jima, itu membatalkan puasa. Tapi dia menghindarkan diri daripada semua hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hanya saja dia jatuh dalam perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi memang tidak batal puasanya, tapi dia kehilangan pahala puasanya. Kenapa? Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Para ulama menyimpulkan dia lapar dan dahaga karena puasa tapi tidak ada ruh puasanya. Tidak ada pahala puasanya. Kenapa? Masih menggibah, masih mencaci maki, yashtum hada, dia mencela ini, cela itu, ya. Dia namimah, dia hasud, ya macam-macam. Ya, kemudian dia tidak menjaga ruh puasa itu sendiri, mencegah daripada perbuatan keji mungkar. Ini kan hikmah dari puasa itu apa? Kesabaran. Ya, mencegah emosi. Ya, ternyata dengan puasa dia tidak bisa menjaga emosinya dan sebagainya. Nah, mungkin itu. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Ustadz, kita lanjut ya. Tadi kita telah membahas terkait pahala puasa agar supaya tidak sia-sia, dan tentunya puasa tidak hanya batal akan tetapi tidak mendapat pahala puasanya. Nah, ini sangat menarik ya, membahas pahala dalam bulan suci Ramadan tentunya. Nah, Ustadz, sebelum kita sebelum saya bertanya jauh terkait dengan pahala, ini ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Ya, pertanyaan pertama dari saudara Mizar di Kota Tengah. Ya, untuk pertanyaannya kita simak, kita lihat videonya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizar dari Kota Tengah ingin bertanya, apakah pahala boleh diwujudkan? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Pahala itu akan terwujud. Akan terwujud. Pahala akan terwujud. Ya. Tapi bukan sekarang. Iya. Setelah mati. Setelah mati, ya. Di hari kematian kita, ketika kita masuk alam barzakh, pahala kita akan datang. Pahala sedekah akan datang, pahala puasa akan datang, pahala solat akan datang, pahala silaturahim akan datang. Ada yang akan berdiri, pahala ini dia akan berdiri di bagian kepala, menjaga kita dari arah kepala, yang sedekah di sebelah kanan, yang zakat di sebelah kiri, silaturahim di bagian kaki. Dia akan datang baru hari pertama, di malam pertama di alam kubur, dia sudah terwujud. Tapi kalau mau berharap wujud pahala di dunia, sampai mati tidak akan kelihatan. Jadi pahalanya bersifat abstrak, dia tidak kelihatan. Ya, nanti setelah mati baru akan kelihatan. Belum lagi di hari kiamat dia akan datang, dalam bentuk ya seperti gunung, ya gunung Tihama. Ya, baydo yang putih. Tapi ini kan disebutkan dalam satu riwayat tentang orang-orang yang beribadah dahsyat, tapi ternyata faja'alahu Allahu haba'an manthura. Pahala yang datang dalam bentuk gunung seperti gunung Tihama itu, berterbangan seperti debu hancur, ya. Artinya dia berarti terwujud. Ya, berarti dia terwujud, kelihatan. Tapi tidak di dunia. Ya. Allah taala a'lam bishawab. Ya, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Mizar di Kota Tengah, bahwasanya pahala itu terwujud ketika kita nanti telah meninggal ya. Meninggal. Iya. Oke, Ustadz. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari saudari Hein ya di Tunggulo. Nah, untuk pertanyaan Ustadz kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Ustadz, saya Hein dari Tunggulo. Saya mau bertanya, apakah surga sebagai pahala? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, seperti apa Ustaz Ya. penjelasannya? Surga itu akibat yang kita dapatkan dari setelah kita beramal lalu dapat pahala. Iya. Dengan pahala itu Allah memberikan ridho kepada kita lalu masuk ke dalam surga. Jadi poin pentingnya dari semua amal lalu kita dapat pahala, lalu dapat maghfirah ampunan, lalu dapat ridho itu adalah surga. Dia sebagai balasan. Balasan. Ya. Misalnya man amila solihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini berbicara tentang surga. Dunia dan surga, akhirat. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, maka setelah dia beramal soleh seketika kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia dan kami berikan balasan di akhirat. Ya, makanu ya'malun, atas apa yang mereka telah lakukan. Berarti surga itu tidak bisa kita sebut sebagai pahala, tapi dia sebagai konsekuensi akibat terakhir daripada kita beramal, lalu dapat pahala, lalu dapat maghfirah, lalu dapat ridho, endingnya adalah surga. Surga. Begitu. Iya, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk pertanyaan dari saudari Hein di Tunggulo, ya, jadi surga itu tidak dikategorikan sebagai pahala, tapi ganjaran di akhir setelah kita melakukan amalan-amalan, terus mendapatkan pahala dan di akhirat endingnya mendapatkan ya dimasukkan ke surga. Surga. Ya. Jadi Masya Allah. pahala itu kita simpulkan dia sebagai apa ya? Iya. Sebagai sesuatu yang kemudian mengakibatkan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan ridho itu kita masuk surga. Karena terbukti ada orang yang kemudian di dalam kuburnya nanti dia didatangi oleh seseorang berwajah ganteng kan? Berparas indah, pakaian putih, bersih, wangi, datang dari pakai wangi-wangian surga. Kemudian ditanya, "Man anta, siapakah kamu? Ya begini bagus, begini indah rupamu." Dia bilang, "Ya ana amaluka sholih." Aku adalah kumpulan amal solehmu, aku adalah bacaan Qur'anmu, tilawahmu dan sebagainya. Jadi dia akan berwujud. Tapi dengan itu kita masuk surga. Kan gitu. Masya Allah. Oke, lanjut Ustaz. Saya ingin bertanya terkait ini juga biasanya kan bila seseorang hamba itu menginginkan melalui ibadahnya ya menginginkan sesuatu yang lain. Ya, seperti apa itu hukumnya, Ustaz? Bagaimana? Jadi ketika seorang hamba ini menginginkan sesuatu melalui ibadahnya tapi sesuatu yang lain. Bagaimana kira-kira itu, Ustaz, hukumnya? Mungkin ya ini kaitannya dengan keikhlasan juga. Oh iya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, imbasnya itu, akibatnya itu disesuaikan dengan niat kita. Itu, iya. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya, aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kita berhijrah beramal, ya konteksnya tentang amal lah. Kita sholat, kita puasa, kita haji dan sebagainya. Ya, motifnya adalah dunia. Kenapa kamu sholat? Supaya dapat anaknya Pak Kiai. Itu. Ya. Kenapa kamu haji? Ya supaya karena saya maju di dapil yang orang itu fanatik dengan haji. Kalau haji saya dipilih jadi bupati. Nah, itu dia dapat hajinya, dia dapat suara. Dengan hajinya dia dipilih jadi bupati. Dengan sholatnya dia dapat anak dari Pak Kiai. Sebelumnya tidak rajin sholat berjamaah, pas dia mendaftarkan sebagai calon lalu dia rajin. Tiba-tiba rajin. Yang dia dapat, lalu dia nikah dengan anak Pak Kiai, yang dia dapat hanya anak Pak Kiai. Waduh, itu yang ada. Bukan pahala dari sholat ini. Ya, dia dapat gelar, dapat suara, cuma itu yang dia dapat. Dia nggak dapat pahala daripada haji. Ya kan? Padahal haji itu sudah pasti apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya, dia tidak dapat surga. Motifnya apa? Motifnya adalah dunia. Aw imra'atin yankihu, atau perempuan yang dia nikahi. Agar supaya dilirik dilirik oleh Pak Kiai supaya dinikahkan dengan anaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ini juga Ustaz terkait dengan pahala ini. Hal-hal yang dapat menambah atau mengurangi pahala ya dalam pahala puasa Ramadan misalnya kan. Iya. Seperti apa itu Ustaz? Hal-hal yang bisa menambah dan mengurangi pahala puasa kita. Iya. Tentunya ada kaidah. Kaidah ini penting untuk kita catat. Dalam masalah pemberian pahala, Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, kepada Aisyah. Kurang lebih kalimatnya al-ajru ala qadri nasobik. Ya, kalau bahasa lain, kalau sudah masuk di pembahasan mahfuzat ada semacam
apa ya, kalimat Kata hikmah ya. mutiara, ya. Al ajru ala qadri masyaqqah, ala qadri masyaqqah. Iya. Pahala itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin jadi sulit ibadah yang kita kerjakan, semakin besar pahalanya. Apalagi Kenapa di bulan qiyamul lail itu Ya. dalam masalah sunnah dia yang paling tinggi? Karena paling susah. Saat semua nyaman tidur, dia berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya. Ini kaitannya pembahasan kemarin Ustaz, ya sebelumnya. Kenapa dia menjadi pahalanya besar? Karena dia paling susah. Kenapa kepala tukang itu, tukang ini bangunan, lebih besar daripada karyawannya, daripada pembantunya? Karena dia yang memikirkan konsepnya. Pembantunya itu tinggal angkat batu, angkat semen, angkat hal-hal misalnya. Jadi sudah jadi di otak, konsepnya dari dia. Iya kan? Karena dia yang lebih berat. Dia sudah dengan tenaga, pikiran pula dari dia. Nah, makanya ujrohnya atau upahnya lebih besar. Gitu. Jadi ada tambahan pahala disesuaikan dengan amalan kita. Pahala berkurang juga ketika kita kurang beramal. Tapi ada yang menghilangkan pahala, mengurangi pahala. Yakni yang tadi. Dia berusaha menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, tapi jatuh pada persoalan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Ya, padahal hikmah rabbani daripada puasa itu adalah melatih kita bersabar. Tapi ternyata dia tidak mampu bersabar. Buktinya dia masih cemooh kepada orang lain, menghina orang lain karena dia tidak mampu menahan. Ya, ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia langsung marah-marah. Dia langsung marah-marah. Itu mengurangi pahala. Ya. Makanya teriak-teriak di bulan Ramadan adalah sesuatu yang marah-marah di bulan Ramadan, sesuatu yang tidak membatalkan puasa tapi dapat mengurangi pahala puasa. Termasuk berbohong, Ustaz ya. Termasuk berbohong. Berbohong itu tidak ada pahala sama sekali. Ya. Rasulullah SAW katakan dalam konteks orang yang menghilangkan pahala puasanya ini, termasuk tidak bisa meninggalkan perkataan bohong. Man lam yada' qawla zuri wal amali bihi wal jahli falaisa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, ya, dusta, kemudian ya wal jahal, ya, perkataan-perkataan yang tidak bermakna, maka falaisa lillahi hajah ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan untuk perhatikan terhadap atau menerima amalan yang dia lakukan, ya. Artinya dia tidak batal puasanya, tapi karena dia berbohong, dia telah menghilangkan pahala puasanya. Ya, ini juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, dan tentunya banyak pahala-pahala yang bisa kita ambil ya terkait dengan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, ya juga melakukan sedekah dan lain sebagainya. Seperti apa ini apalagi di situasi pandemi Covid-19 ini, ya apakah kegiatan-kegiatan ini masih bisa dilakukan atau seperti apa, Ustaz? Memang pandemi ini telah membatasi gerakan-gerakan sosial kita. Ya, tentu saja itu harus kita akui karena memang imbasnya kepada kesehatan. Ya, mudarat yang harus kita cegah. Ya, ad-darar yuzal. Hanya saja dengan memperhatikan kondisi sekarang yang memang tidak terlalu sebagaimana yang kita bayangkan dulu. Tahun-tahun lalu. Ya, begitu kena langsung mati. Artinya masih ada ruang bagi kita untuk beraktivitas sosial, termasuk berbagi. Ya, mengambil pahala misalnya manfaat toroso iman. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang dia beri makan puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makan itu. Gitu. Jadi hitung saja berapa orang yang kita kasih makan dalam satu hari untuk buka puasanya. Sebanyak itu pahala yang kita dapatkan. Gampang sebetulnya mau dapat pahala ini. Banyak hal yang sederhana. Zikir. Zikir kan subhanallah walhamdulillah. Kita tidak mampu berbagi dengan makanan, ya sudah. Kita berbagi dengan perkataan yang baik. Ya, berbagi senyum. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Karena bersedekah ini ada sedekah harta, ada sedekah badan. Ya, sedekah harta kita tidak mampu, minimal sedekah badan jangan tinggalkan. Karena ada beberapa di antara kita yang puasa tidak memiliki apa-apa kan, tidak memiliki apa-apa, tapi bisa berbagi dengan hal lain, ya. Jadi kalau orang tidak mampu dengan harta, ambil misalnya pahala dengan zikir, ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisani, ya, thaqilatani fil mizani wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat zikir yang kalau kita ucapkan
ya dia ringan diucapkan lisan, tapi pahalanya berat di timbangan, kemudian sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya cukup, ya. Jadi maksud saya begini, orang kaya dia bisa mengambil pahala dengan sedekah. Nah kita yang miskin bagaimana kita? Faqidu syai la yu'ti. Kita tidak punya, tidak bisa memberi. Maka minimal jangan tinggalkan ini. Masya Allah. Pahala dengan badan ya, dengan lisan. Iya, dengan lisan. Ya, seperti apa itu pahala sosial di dalam bulan suci Ramadan ini? Jadi memang ada amalan atau ibadah yang sifatnya itu vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Iya, betul. Yang kita istilahkan dalam istilah kehidupan kita sehari-hari, hablum minallah dan hablum minannas. Walaupun orang Arab kalau kita tanya ini hubungan dengan manusia hablum minannas, hubungan kita dengan Allah hablum minallah itu belum tentu faham, ya. Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita aktualisasikan dalam ibadah salat. Dalam ibadah salat, dalam ibadah puasa. Itu hubungan kita dengan Allah. Karena tidak ada yang tahu kita berpuasa kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendekatkan kita, sarana-sarana pendekatan kepada Allah. Tapi ada sarana yang kemudian mendekatkan kita dengan manusia, makhluk sosial lainnya, sesama makhluk sosial. Di antaranya apa? Zakatul fitri. Ya, zakatul fitri, keluarkan zakat fitrah. Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Yang memberi makan orang miskin kemudian mensucikan diri kita. Ya, dua dimensi yang kita dapatkan dari ibadah sosial ini. Ibadah sosial lain adalah bersedekah, ya, membantu fakir miskin, ya, anak yatim, menyantuni para janda. Ini semuanya ibadah sosial yang kemudian menambah pahala kita di bulan Ramadan dan pahalanya itu berlipat-lipat. Masya Allah. Jadi begini, maksud saya adalah karena Ramadan itu adalah mausimut ta'ah, musim ketaatan, ketaatan apa saja lipat gandakan. Yang kemarin di bulan-bulan lain kita cuek, tidak pernah tergerak hati kita untuk melakukan. Ayo, paksa diri kita untuk melakukan ini di bulan Ramadan. Mau kapan lagi? Ya, pepatah yang saya bawa di pertemuan pertama itu, illam tatib bi thayyibatin inda thayyibin bihi taubatid dunya fa aina tatibu. Ibarat kita tinggal di kota Madinah, ya, kota yang suci, kota tanahnya baik, di situ ada orang baik yang dengan dakwahnya dunia menjadi baik, maka di mana lagi kita akan berbuat baik? Kalau di situ kita tidak bisa berbuat baik. Maksudnya begini, ukurannya adalah kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa berbuat baik, mau di bulan mana lagi? Iya, betul, Masya Allah. Mau di bulan mana lagi? Semakin menarik Ustaz ya, terkait dengan pembahasan kita pahala, ya tentunya di dalam bulan suci Ramadan. Baik Ustaz, sebelum kita lanjut kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, kita lanjut lagi ini pembahasan terkait dengan pahala, ya terutama dalam bulan suci Ramadan. Jadi segala aktivitas kita yang lakukan di bulan suci Ramadan ini akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ini kaitannya dengan kasus yang kita sering amati di masyarakat. Ya, terkadang ada sekelompok orang atau jamaah yang melakukan buka puasa bersama dengan fakir miskin misalnya, dan itu didokumentasikan, diupload di berbagai media sosial. Itu seperti apa Ustadz? Ganjaran pahala menurut Ustadz seperti apa itu penjelasan? Ini juga sering menjadi masalah ini. Iya. Kita perlu tegaskan bahwa masalah pahala itu adalah urusan Allah. Dan harus kita akui bahwa ada amalan yang bisa kita sembunyikan, ada amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Mau tidak mau harus terlihat. Ya, misalnya yang bisa kita sembunyikan ya puasa. Ya, puasa dia tidak kelihatan. Qiyamul lail bisa kita sembunyikan. Ya. Salat jamaah di masjid, mana mungkin kita bisa sembunyikan? Pasti orang yang kita lewati akan melihat, oh kita sholat jamaah di masjid. Ya, pokoknya terlepas dari riya atau tidak. Ya, itu memang ibadah yang harus terlihat, nampak. Nah, masalah sedekah ini ada pilihan kata Allah kan? Wa in tukhfuhu fa ni'mahi. Kalau kamu sembunyikan maka lebih baik. Artinya ada pilihan. Pilihannya adalah bersedekah dalam bentuk terlihat, jahron, jahrian. Itu tidak masalah.
alanian, terlihat, tidak masalah. Kita umumkan sedekah kita di panti asuhan ini, di pondok pesantren ini, tidak masalah. Dalam rangka apa? Ini kembali ke niat, motivasi. Memotivasi yang lain. Ya, dalam rangka niatnya adalah tasji'an linnasi. Ya, untuk mendorong atau memotivasi orang lain agar sama-sama berinfak di ini. Ya, apakah salah ketika Nabi bertanya setiap selesai sholat, ya, siapa yang hari ini sudah menjenguk sahabatnya, saudaranya yang sakit? Ana ya Rasul. Siapa yang hari ini sudah berinfak? Ana ya Rasul. Apakah salah ketika Rasul bertanya siapa yang berinfak di hadapan para sahabat lain? Lalu ada sahabat yang tunjuk tangan, saya sudah berinfak hari ini. Ya, infak ini masuk di bab sedekah. Sedekah ini kalimat umum kan? Infak, hibah, wakaf, zakat itu masuk di bawah sedekah ini. Nah, apakah kita salahkan Rasul yang bertanya di hadapan orang sehingga membuat orang itu angkat tangan kemudian terlihat oleh orang lain? Tidak. Artinya bersedekah ini dia punya dua pilihan. Kalau dia bersifat personal, lebih baik sembunyikan. Kalau bersifat kelembagaan, korporasi, gimana kita mau sembunyikan? Nanti kita kena delik lagi, pidana, penggelapan dana misalnya. Itu dana korporasi yang harus disalurkan dan ada dokumentasinya. Wajib hukumnya. Sama pembangunan masjid Ustaz ya. Sama pembangunan masjid. Kalau kita mau sedekah, memotivasi orang-orang jamaah untuk supaya cepat ini pembangunan masjid, ya sudah. Tapi Fulan bin Fulan, tidak masalah. Terkadang Ustaz hanya menyebutkan hamba Allah, tidak. Kadang hamba Allah, ya tidak masalah. Yang penting niatnya itu ikhlas karena Allah. Mau sebutkan namanya, ya, Doktor Khairul Asfar, tidak masalah. Ya, Rahmat Jafar, tidak masalah. Yang penting niatnya untuk memotivasi, bukan untuk dikenal. Tapi jangan boleh Abdullah bin Abdullah atau Abdurrahman bin Abdullah sekian, ya, tiba-tiba dia bilang begini sama temannya, tidak bagus kalau berinfak ini harus disebutkan begini, ria ini, ria. Ya, tiba-tiba disebutkan dari hamba Allah 500.000, langsung dia bilang, nah itu saya, itu hamba Allah. Sama saja Ustaz ya. Sama kan? Jadi tidak diucapkan tapi dia yang sendiri yang hamba Allah, saya itu. Gitu. Jadi semua kembali kepada niat kita. Kepada niat kita. Ini juga sering saya lihat di bulan suci Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir Ramadan, terkadang ada anak-anak yang meminta zakati begitu Ustaz ya. Dan terkadang penghuni rumah ini ada yang memberikan dan ada juga yang istilahnya ya tidak. Cuek saja. Bagaimana Ustaz dalam bulan suci Ramadan ini seperti ini karena ini bulan suci Ramadan pahalanya berlipat-lipat, maka ambil kesempatan mereka datang. Bisa saja Allah gerakan hati dan langkah kakinya itu ke arah rumah kita, karena memang selama ini kalau mau tunggu kesadaran dari diri kita tidak mungkin. Ini sudah datang ini di rumah. Ini Allah sudah kirimkan orang ini sebagai sarana untuk kita mendapatkan pahala. Tapi terkadang ada orang yang malah mengusir ya. Itu. Karena juga ada yang punya prinsip begini, lebih baik dia sadar sendiri memberi daripada diminta. Karena ada orang yang punya prinsip, kalau coba minta duluan saya tidak kasih. Justru kalau tidak diminta saya kasih. Saya kasih kepada orang tidak meminta-minta. Karena besok-besoknya datang lagi, besok-besoknya datang gitu. Tapi kita berprasangka baik saja. Ya. Mungkin Allah sedang memberikan ladang pahala untuk kita. Karena menunggu kesadaran kita tidak berinfak-infak. Kita tidak zakat-zakat. Ya sudah, ini ada sarananya, ayo manfaatkan gitu. Tapi kalau menahan, bagaimana hukum menahan? Tidak masalah. Kalau dia menahan ya itu pilihan. Kadang-kadang datang dia dengan proposal, dia baca panti asuhan. Setahu saya ini panti asuhan sudah tidak beroperasi. Ini juga masalah. Ya, saya pernah begitu. Saya biasa kasih. Ternyata saya tahu, saya cek panti asuhan yang atas nama itu, yang ada di proposal. Saya cek sudah lama tidak beroperasi. Datanglah dia berikutnya. Saya tanya, ini panti asuhan mana? Masih beroperasi atau tidak? Masih. Saya datang kemarin, saya cek tidak ada lagi panti asuhannya. Dia diam langsung pulang. Jadi oknum. Ini kadang-kadang orang menjadi antipati juga dengan orang-orang yang datang dengan membawa kas dan proposal itu. Ya. Menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk juga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia datang atas nama yayasan atau lembaga, tapi ternyata untuk tapi terlepas dari dia menipu atau tidak, itu kan Allah sudah melihat niat kita berinfak. Masya Allah. Jadi sangat menarik ya pembahasan kita terkait dengan pahala dan bagaimana Ustadz ketika kita puasa tapi juga melakukan hal-hal yang menggugurkan ibadah puasanya itu ya. Seperti apa itu Ustadz? Saya pernah katakan bahwa siapa yang tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, maka Allah akan berikan dia kesibukan dengan kemaksiatan.
Itu kuncinya. Kapan kita tidak memposisikan diri pada wilayah ketaatan, maka saat itu kita sedang berada pada wilayah kemaksiatan. Makanya bermajlis, berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh. Ya kan? Ya, mujalasatus solihin. Ya, kemudian baca pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka, ikuti kajian mereka. Karena kita misalnya hadir di majelis ta'lim. Iya. Ya, dapat manfaat dari yang dia sampaikan atau tidak, minimal 2 jam kita duduk di majelis ilmu itu sudah memalingkan kita dari berbuat dosa selama 2 jam. Iya kan? Diakui atau tidak? 3 jam kita bermajelis, yang dia sampaikan faham atau tidak, harus kita akui 3 jam kita sudah menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Iya. Karena kalau tidak memposisikan diri pada wilayah ketaatan, ya berarti ada pilihan lain. Kita sedang berada pada wilayah kemaksiatan. Iya. Begitu. Jadi begitu orang yang berpuasa sudah banyak sekali ini ibadah yang bisa dilakukan. Zikir, jangan biarkan bibir Anda kering karena tidak berzikir. Basahi lidah Anda karena dengan zikir. Berzikir. Iya kan? Ya. Wangikan lisan kita, mulut kita dengan zikir kepada Allah. Salawat kepada Nabi, ya. Jadi ingat bahwa zikir ini juga akan menentukan kebiasaan kita dan kebiasaan akan menentukan bagaimana kematian kita. Ya. Apa yang dia dengarkan masuk ke dalam hati dan ketika sakaratul maut itu yang akan keluar lewat lisan. Kalau bangun pagi-pagi dangdut yang dia dengar, maka ketika mati dangdut pula yang akan keluar. Tapi kalau pagi-pagi dia sudah berzikir, dia dengarkan sholawat, maka ketika mati itulah yang akan keluar. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Semakin menarik Ustaz ya. Tapi karena waktu yang membatasi kita Ustaz terkait dengan materi hari kita hari ini dengan pahala dalam Al-Quran, dan mohon Ustaz closing statementnya ya, dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustaz. Para penonton, para pemirsa TVRI, khususnya program Menggapai Ridhamu, kita harus menyadari bahwa amalan kita ini semua ada ganjaran. Iya. Ada ganjaran. Baik ada ganjaran, buruk pula ada ganjaran. Ya. Ketaatan ada pahalanya, kemaksiatan ada dosanya. Dan karena itu di dalam Al-Quran, dalam konteks ini Allah menggunakan ada as-sawabu, ada al-iqabu. Ada as-sawabu, al-iqabu. Al-Quran juga secara umum hanya berbicara dalam 2 konteks. Wa'dun wa wa'idun. Janji dan ancaman. Janji bagi orang berbuat soleh, berbuat amal yang baik. Ancaman bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbuat amal toleh. Maka Al-Quran ini secara umum pahala, dosa, sawabun, iqabun, janji, ancaman, wa'dun, wa wa'idun. Gitu. Oleh karenanya ini harus kita pasang betul untuk memotivasi kita beramal dan menjaga diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak dapat pahala, minimal jangan dapat dosa. Kalau tidak dapat pahala, minimal jangan berbuat Allah dosa. Menciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Ya. Ada baik, ada buruk. Ada baik dan ada buruk. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Amin. Ustaz, silakan doanya Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita yang memberikan ganjaran dan pahala. Dan insya Allah Allah ridhoi semua amalan kita dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashuyana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatan dan kesediaannya hadir di studio kami. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita akan ketemu kembali Ustadz dengan tema-tema yang menarik. Insyaallah. Insyaallah. Dan untuk pemirsa, selamat menantikan buka puasa. Ya, berbukalah dengan yang manis-manis, jangan berlebihan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wafakanillahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.